Masyarakat Indonesia memang tak pernah lepas dari yang namanya cerita horor. Ada banyak sekali kisah juga pengalaman horor yang dibagikan oleh masyarakatnya. Baik cerita ini dibagikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, bahkan cerita kisah di media sosial. Dan gak jarang cerita horor tersebut mengundang perasaan takut tersendiri bagi orang-orang yang menyimaknya. Entah kisah ini adalah kisah nyata atau hanya sekedar kisah-kisah fiktif, banyak pembaca ataupun pendengar yang kemudian merasa terbawa, bahkan terhanyut dan ikut merasakan situasi dan juga kondisi yang terjadi di dalam cerita atau pengalaman horor tersebut. Seperti ini sebuah kisah mistis, dan kisah ini dibagikan di sebuah media sosial Twitter. Cerita yang memang terinspirasi dari kisah nyata seseorang yang ingin dirahasiakan namanya. Cerita horor ini dikenal luas di jagat maya dengan cerita hantu ibu dan bayi. Dan cerita ini bermula ketika seorang pria, sebut saja ia namanya adalah Krishna. Dia ini bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Waktu itu dia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia ini mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Dan berhubung bonus itu terbilang lumayan, dia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Nah, Krishna saat itu tengah memiliki seorang istri. Kondisi istrinya itu sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang sedang hamil muda itu, dia pun berniat membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong, ya sesuai dengan bonus yang sudah diterima sebelumnya itu loh. Dia ini berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas, tapi masih bagus ya, agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Dan singkat cerita, Krishna menemukan sebuah mobil yang pas di hati dan juga budgetnya, yaitu sebuah mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang waktu itu sedang membutuhkan uang. Jadi karena memang dirasa sudah cocok, sudah pas gitu, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah, ya pasangan baru tersebut, mereka berdua ya, si Mas Krishna ini dan istrinya, mereka berdua merasa sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun baru beberapa hari di rumah, ternyata mobil ini kok tiba-tiba itu selalu tercium bau amis. Iya, seperti tercium bau amis darah. Mereka selalu mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Jadi gini ya, mereka ini khawatir, yang ditakutkan itu justru ada binatang yang mati dan bangkainya mengeluarkan darah. Khawatirnya nanti semakin lama semakin membusuk dan memunculkan bau yang gak sedap. Mereka sudah mencari-cari, akan tetapi semua itu tak membuahkan hasil. Ya karena memang sudah dicari dan tak ada satupun binatang yang mati di dalam mobil itu. Dan kemudian itu anehnya, bau amis darah itu semakin menyengat ketika menjelang maghrib ya. Dan oleh karena hal itu, Mas Krishnanya ini juga sering akhirnya membawa mobilnya itu ke tempat cucian dan meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak.
untuk mengusir bau tak sedap itu. Akan tetapi tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Dan selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Ya, meski suaranya itu samar-samar, meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu perjalanan mereka. Hingga akhirnya Krishna berencana untuk membawa mobil itu ke ustadz gitu ya, atau kepada seseorang yang kira-kira tahu cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada mobil itu. Karena Krishna juga berpikir bahwa menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi, tapi karena kesibukan pekerjaan ya, akhirnya rencana ke ustadz atau orang yang dianggap tahu hal-hal seperti itu selalu saja diundur-undur. Sampai pada suatu malam ketika Krishna ini harus pulang larut malam karena lembur di kantornya. Waktu itu menurutnya sekitar pukul 1 dini hari. Ya, sepanjang jalan pulang ia ini terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah kira-kira tinggal 3 km lagi, entah mengapa ya, bulu kuduk Krishna pada waktu itu jadi terasa sangat merinding. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun suara tangisan bayi itu selalu muncul dan muncul lagi. Ya, suara itu terdengar lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Dan akhirnya ia pun mulai curiga dan yakin bahwa ada yang tidak beres. Kemudian dia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan di dalam mobil. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke arah spion, ternyata ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Dia ini sempat bertatap-tatapan sesaat dengan sosok tersebut, hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak Krishna yang ketakutan langsung keluar dari dalam mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun suasananya sangat sepi ya, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang barusan dia lihat. Dan kemudian Mas Krishna ini memberanikan diri. Dia melihat lagi dari arah luar di jok belakang mobil, dan ternyata jok belakang mobil kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Dan meski rumah sudah semakin dekat, tetap saja dia bingung harus melanjutkan dengan menggunakan mobil atau dia harus berjalan kaki. Setelah menenangkan diri sejenak, akhirnya Mas Krishna ini memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk tak lupa dia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Saat memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa lagi di belakang jok mobil tersebut. Dan alhamdulillah, menurutnya waktu itu memang kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu kemudian muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak Krishna ini langsung membaca ayat kursi dengan berteriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat hantu, ia menyetir sambil gemetar dan bahkan ia hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke dalam garasi. Sesampainya di rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tapi nggak bisa, karena dia ini terus dibayangi oleh hantu gentayangan itu. Dan keesokan harinya
Krishna mengalami demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna ini nggak berani cerita karena dia sangat tahu bahwa selain istrinya sedang hamil muda, istrinya itu penakut banget. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran, sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalam itu. Dan kemudian setelah sembuh dari beberapa hari sakit ya, Krishna masih trauma untuk menaiki mobil itu karena bau amis masih terasa. Ia pun memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna kemudian ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Akan tetapi kemudian dalam perjalanan tiba-tiba sosok hantu gentayangan itu muncul di belakang jok. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya mengalami kecelakaan. Mobil tersebut masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya tersebut. Tak begitu lama, akhirnya banyak warga yang melintas dan kemudian menolong Krishna dan temannya itu untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sering banget terjadi kecelakaan tunggal, dan Krishna dan juga temannya itu adalah salah satunya. Nggak tahu ya entah karena apa, tapi Krishna juga tidak bercerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobil. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobil Krishna itu. Krishna dijemput oleh saudaranya dan selama di mobil saudara, dia membahas kenapa dia bisa kecelakaan di tempat itu. Dirinya juga bertanya kepada teman yang menemaninya, apakah temannya itu juga melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Tapi kata temannya, ia nggak melihatnya. Malah dia juga heran kenapa kok tiba-tiba Krishna kaget dan juga tiba-tiba banting setir. Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah dirinya dan juga temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan seseorang bernama Kiai Muhis. Dengan menggunakan mobilnya, dia ini akhirnya sampai di tempat Pak Kiai Muhis. Beliau langsung mempersilahkan Krishna masuk. Dan tanpa basa-basi ya, Krishna ini akhirnya langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dia alami. Pak Kiai Muhis sebetulnya ingin mengecek mobilnya secara langsung, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi niatan tersebut diurungkan. Kiai Muhis bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni oleh makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia pun disarankan oleh Pak Kiai ya untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, Krishna juga diberi beberapa botol air yang sudah didoakan agar dirinya jauh lebih tenang. Esok harinya sepulang kerja, Krishna ini langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Ya, sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu. Dan hal itu membuat Pak Yahya jadi kaget. Karena gini ya, selama beliau memakai mobil itu, beliau ini tidak pernah merasakan atau menemui keanehan. Apalagi
katanya sampai melihat penampakan. Beliau pun juga tidak pernah berlaku atau berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya itu. Kok sampai mobilnya dihuni makhluk halus? Dan karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna otaknya jadi buntu. Kenapa ya mobil yang dibelinya ini kok ada makhluk halusnya, ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Krishna pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya memang harus dibersihkan dari makhluk tak kasat mata tersebut. Dan seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang-orang yang ada di bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering melihat penampakan seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobil. Mereka yang ada di bengkel pada ketakutan dan baru sekarang ini mereka mengalami kejadian seperti itu. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat alias pembersihan mobil ini dipercepat saja, karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya akhirnya setuju. Beberapa hari setelah kejadian itu mereka pun langsung datang ke bengkel di sore harinya. Dan setelah sampai bengkel itu kondisinya sudah tutup ya. Mereka berdua, Krishna dan temannya, kemudian meminta izin pada pemilik bengkel bahwa akan melakukan semacam ritual pembersihan aura negatif yang dicurigai berada pada mobil itu. Tak lama berselang, Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Orang itu adalah Pak Muhis dan dia yang akan melakukan ritual pembersihan itu. Setelah itu mereka pun memulainya. Di sana selain ada Krishna dan kawannya, Pak Yahya dan Pak Muhis, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil itu dimandikan dengan air yang menurut penuturan dari Krishna sudah dibacakan doa. Kemudian bagian mobil baik dalam dan luar dipercikkan air dan Pak Muhis mulai berdoa dari dalam mobil. Ketika Pak Muhis sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang tiba-tiba kesurupan. Dia ini langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak-teriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak orang-orang yang ada di sana semua merasa kaget dan beberapa juga merasa ketakutan. Pak Muhis langsung keluar dari dalam mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang berada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kok kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Doni, Orang yang tiba-tiba kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu. Krishna tidak kenal, tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Kemudian Krishna bertanya pada Pak Yahya, "Maaf Pak, Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi.
Jadi ternyata Pak Yahya punya anak nih. Anaknya bernama Doni dan dia itu masih sekolah di SMA kelas 3, dan Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan sosok yang menyerupai arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Muhis yang sudah berusaha untuk mengusir makhluk halus itu sepertinya kewalahan pada waktu itu ya. Dan beliau terlihat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu siapa Doni yang dimaksud. Dan kalau toh itu memang Doni putra dari Pak Yahya, mungkin Doni tahu sesuatu yang dimaksudkan oleh sosok hantu tersebut. Sosok hantu yang mengaku dan menyerupai mendiang orang yang disebutkan tadi yang bernama Reni. Akhirnya mereka pun menyudahi acara ruat atau upacara pembersihan dari mobil itu. Krishna langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan putranya yang bernama Doni. Dan secara kebetulan ya, Doni ini juga sedang ada di rumah. Jadinya mereka bisa langsung bertanya padanya. Dan tanpa diduga, ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan mukanya jadi pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun juga begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa sosok Reni ini sebenarnya. Setelah didesak, akhirnya Doni bercerita ternyata Reni ini dulunya adalah pacarnya. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka sudah lebih dari sekedar hubungan untuk saling mengenal. Pacaran mereka ya sudah melewati batas. Dan akhirnya Reni ini hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji kalau dia itu mau menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan si Reni ini pun menyanggupinya. Ya walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya terlebih dahulu. Tapi malam itu Reni tiba-tiba meminta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Doni akhirnya menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya mereka akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya memang sudah lama meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya tersebut. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit. Ia merasa mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di kepala Doni. Dia tiba-tiba langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Tak lama kemudian Reni meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi yang tak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban dari Doni ini. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat pada malam itu juga. Doni merasa perbuatannya waktu itu sih aman-aman saja. Dan karena dia sangat yakin bahwa tak ada seorang pun yang bakalan mengetahuinya.
Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, anaknya tersebut, Pak Yahya benar-benar langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna yang mendengarkan cerita itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang ini ya memang benar-benar sudah di luar batas menurut apa yang ada di pikiran Krishna. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya setelah mereka melaporkan kejadian ini ke polsek terdekat dan dengan ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang yang dimaksudkan oleh Doni. Ternyata ya, jurang yang dimaksud Doni ini adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan pada waktu itu. Mungkin saja ya, di kecelakaan Krishna pada waktu itu, perwujudan sosok hantu yang mengaku bernama Reni ini ingin menunjukkan jasad dirinya kepada Krishna. Dan mungkin ini adalah Korin atau jin yang menyertai dari mendiang orang yang bernama Reni tersebut. Cuman waktu itu si Krishna tidak melihat di sekeliling. Dan ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu, juga beserta jasad bayi yang sudah dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Ya, begitulah kawan-kawan, jika setan memang sudah merasuki jiwa seseorang. Dan untuk menutupi kesalahannya, si Doni ini melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya karena terbukti bersalah, Doni pun harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Pak Yahya, dia harus tekor karena harus ganti rugi mengembalikan uang pembelian mobil kepada Krishna. Dan sampai saat itu terkadang menurut Pak Yahya ya, hantu perwujudan dari arwah Reni ini juga masih sering muncul dari dalam mobil tersebut. Menurut forensik, kejadian pembunuhan Reni ini terjadi kurang lebih seminggu sebelum mobil itu dibeli oleh Krishna. Jadi mungkin saja wajar jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti apa yang dirasakan oleh Krishna. Dan perlu diketahui bahwa cerita ini hanya Krishna saja yang tahu pada waktu itu. Ia sengaja tak memberitahu kepada istrinya karena ya, dia tahu, sangat tahu bahwa istrinya itu sangat penakut. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Jika suka berikanlah like. Juga jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif atau juga boleh share cerita-cerita horor lainnya kepada kami. Dan jangan lupa untuk subscribe ya jika suka. Dan saya akhiri konten kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.